Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dani Channel ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan motor ini, yaitu motor Mega Pro Mono Karbu tahun 2011 ya cuy ya. Oke, bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, semoga kalian diberikan kesehatan maupun kelancaran dalam menjalankan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari ya cuy ya. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut aja membahas tentang kelebihan dan kekurangan motor ini ya cuy ya. Oke, kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu ya cuy ya. Dari motor ini, yang pertama itu kelebihannya itu tangkinya ini lumayan cukup besar, yaitu menampung 12 liter. Oke, jadi untuk berpergian jauh itu tangkinya itu nggak perlu nggak perlu mengisi secara berulang ya cuy ya. Ini tangkinya 12 liter bisa menempuh jarak yang jauh. Oke, kelebihan yang kedua itu motornya ini lumayan irit ya cuy ya, karena motornya ini diteknologi oleh karburator vakum ya cuy ya. Nah, jadi seperti itu lumayan irit. Jadi pengalaman saya itu sekitaran 45-an ya cuy ya, 45 km per liter. Jadi 1 liter itu bisa menempuh 45 km. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu ada di kaki-kaki ya cuy ya. Kaki-kakinya ini lumayan empuk ya cuy, atau shock breakernya ini lumayan empuk. Jadi di jalan yang terjal maupun di jalan yang landai itu lumayan cukup nyaman ya cuy ya. Dan untuk cornering juga lumayan cukup nyaman. Jadi untuk miring-miring di tikungan itu nyaman sekali ya cuy ya. Tergantung dari merek bannya itu apa. Dan saran dari saya itu yaitu merek bannya itu ada di Pirelli Diabo Rosso Corsa atau Rosso Sport ya cuy ya. Nah, jadi kelebihan yang ketiga itu. Kelebihan yang keempat yaitu ada di posisi berkendara cuy ya. Posisi berkendara itu di motor ini yaitu sangat nyaman karena stangnya ini lumayan cukup tinggi dan joknya ini lumayan cukup landai. Jadi posisinya orangnya yang yang mengendarai motor ini itu lumayan tegak dan nyaman dibuat untuk touring dan perjalanan jauh ya cuy ya. Jadi itu kelebihan dari motor ini. Oke. Jadi yang kelima yaitu ada lagi kelebihannya yaitu dari segi bodi. Bodinya ini dari depan sampai ke belakang ini cukup lancip guys. Jadi penampilannya itu seperti ini. Jadi bodinya itu aerodinamis, lumayan cukup aerodinamis. Nah, jadi seperti itu dari kelebihan motor ini. Oke, kita bahas dari kekurangannya guys. Nah, jadi kekurangan dari motor ini yaitu ada di bagian vakum ya cuy ya, vakum karburatornya. Nah, jadi vakum karburatornya itu lumayan ada yang bermasalah karena biasanya itu kalau pemakaian yang sudah lama itu vakum karburatornya itu ada yang sebagian rebet ya cuy ya. Nah, jadi itu kekurangan yang selanjutnya itu ada di bagian tangkinya, ada yang mengeluh kepada saya, ada yang rembes dan ada yang tidak. Untuk Mega Pro Mono di saya ini tangkinya enggak sama sekali rembes dan di bagian bawahnya ini garing sekali ya cuy ya. Nah, jadi ada yang sebagian mengeluh rembes tangkinya cuy ya. Jadi seperti itu kekurangannya. Jadi yang ketiga yaitu ada di bagian bagasi ya cuy ya. Bagasi di motor ini cukup kecil ya cuy ya. Bisa menampung hanya kanebo sama ponco kecil. Yang mantel besar itu enggak masuk. Kalian bisa menambahkan box touring di bagian bawah ini, di bagian belakang ini, supaya bisa menampung alat-alat maupun perlengkapan kalian untuk berkendara jauh ya cuy ya. Atau bisa menambahkan tali untuk merekatkan barang di bagian belakang sok ini. Jadi seperti itu kekurangannya. Nah, jadi saya akan menambahkan lagi kelebihan dari motor ini yaitu ada di posisi mesinnya. Mesinnya itu mempunyai torsi yang lumayan cukup besar untuk tanjakan maupun di jalan yang datar. Nah, torsinya ini besar untuk tanjakan itu, tenaganya itu ngisi dari putaran bawah sampai ke menengah, dan putaran menengah sampai ke atas yang itu lumayan cukup ngisi juga. Tapi yang bertenaga itu dari bawah sampai putaran menengah ya cuy ya. Nah, jadi seperti itu saya menambahkan kelebihannya satu lagi. Nah, kesimpulannya yaitu
kelebihannya itu ada di bagian mesin, ke bagian yang kedua itu bagian tangki 12 liter, lumayan cukup menampung persediaan bensin kalian. Dan yang ketiga itu di bagian shockbreakernya itu empuk. Yang keempat itu di bagian posisi riding dari motor ini sangat nyaman untuk touring. Dan di bagian bodinya itu ini sangat lancip ya, modelnya ini seperti ini ya cuy, lumayan bagus. Dan kesimpulannya dari kekurangannya itu ada di bagian ada di bagian bagasi yang lumayan cukup kecil. Yang kedua itu ada yang mengeluh sebagian rembes tangkinya. Nah seperti itu, jadi kesimpulannya hanya seperti itu saja cuy. Nah untuk kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like videonya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian maupun kalian dapat menambahkan informasi dari channel kami yang terupdate dari video sebelumnya cuy. Dan untuk menambah kesemangatan kami dalam membuat konten yang membagikan informasi kepada Anda semuanya. Nah jadi seperti aja kesimpulan dari kekurangan dan kelebihan motor Mega Bromono ini. Oke, terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan dan panjang umur ya cuy. Dan semoga kalian dilimpahkan rezeki yang banyak ya cuy. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, sekian telah menonton video dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.